Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita, mari kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan dan berkata, pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Shalom. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021 ini. Semua itu atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah-Nya. Mari kita angkat pujian yang berkata, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, menaikkan syukur kita karena Tuhan masih memberi kesehatan dan nafas hidup kepada kita, sehingga kita mampu menjalani hidup kita sampai saat ini. Dan sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, mari dengan hati jujur kita mengakui dan memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang kita perbuat sehingga menyakiti hati Tuhan, agar kita layak beribadah kepadanya. Untuk itu, saya memberikan kesempatan secara pribadi menaikkan syukur dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu, menaikkan syukur kami atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga pada hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan datang ke hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Kami juga mengakui dan memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami layak beribadah kepadamu. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan sudah hampir setahun ini kita mengalami pandemi COVID-19. Semua karena penyertaan dan kasih Allah yang tak berkesudahan dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjalaninya. Maka hendaklah bersyukur senantiasa. Mari kita nyanyikan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari,
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Sebelum kita menyatakan pengakuan iman percaya kita, mari kita angkat pujian dari KPPK 220. Ku tahu yang ku percaya. Anugerahnya yang berikan padaku.
saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapa Penginjil Matius. Untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, serta menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang berkata, Tuhan melihat hati. Hatiku
isi hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini ada kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh menolong kami melewati masa-masa yang sulit sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan Tuhan boleh membawa kami untuk berada di hadirat Tuhan, mendengar Engkau berkata-kata melalui kebenaran firman Tuhan. Doa kami, harapan kami, kerinduan kami, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh menolong kami, sungguh meneguhkan kami, sungguh menolong kami, bahkan menegur kami, untuk kami terus makin bertumbuh di dalam Engkau melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Waktu dan kesempatan ini kami taruh buat Tuhan, Tuhan memberkati dan kami menikmati perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 18. Amsal pasal 18. Tema hari ini adalah hikmat mengendalikan bibir. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Amsal 18 ayat 4 sampai 8 dilanjut dengan ayat 17 sampai dengan ayat 21. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru minta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Kita lanjut di ayat 17 sampai dengan 21. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara-saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal yang kita baca, kita renungkan ini, sekali lagi temanya adalah hikmat mengendalikan bibir. Dan dalam teks yang kita baca ini ada 3 organ tubuh yang disebutkan dalam Amsal pasal 18, yaitu lidah, mulut, bibir. Dan saya memberikan singkatan limubir. Jadi tema adalah hikmat mengendalikan limubir, mengendalikan lidah, mulut, bibir. Dan organ tubuh ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Organ tubuh ini menghasilkan kata yang dikeluarkan, perkataan, ucapan, diksi yang digunakan. Dan kata, perkataan, ucapan ini bisa berupa fitnah, bisa berupa pujian, bisa kata-kata yang dikeluarkan ini kata-kata berkat,
tapi juga bisa kata-kata kutuk. Dari lidah, mulut, bibir ini keluarlah cerita. Cerita yang benar, cerita yang tepat, ada juga cerita yang bohong, cerita yang penuh dengan tipu muslihat. Dan dalam teks yang kita baca di ayat yang ke-6, lidah, mulut, bibir dikuasai oleh orang bebal, ini beresiko, berbahaya. Kata bebal yang digunakan yaitu kata kesil. Artinya orang bodoh, bodoh. Para penafsir mengatakan bahwa orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang jahat secara moral. Ucapan dan perkataannya menjadi provokasi untuk menimbulkan perbantahan di ayat yang ke-6 itu. Ya, ayat yang ke-6 itu menimbulkan perbantahan. Artinya perselisihan, pertengkaran. Jadi ucapan orang yang moralnya sudah rusak itu mendatangkan resiko pertikaian, ya, menghasilkan fitnah, umpatan, makian, kata-kata kotor, kata-kata sombong yang akhirnya merugikan orang lain dan dirinya juga mengalami kerugian. Dikatakan mendatangkan pukulan. Kalau kita membaca ayat 21, frasa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dikuasai menggunakan kata yad, artinya tangan. Jadi dimaksud dari ayat ini menggunakan tangan itu sebagai simbol figuratif, berbicara tentang kekuatan atau kekuasaan dari lidah, mulut, bibir atau limubir. Ini mempunyai kekuatan atau kekuasaan untuk menghidupkan atau mematikan seseorang. Lidah, mulut, bibir bicara tentang pengaruh, kekuatan yang bisa membunuh, menghidupkan orang lain. Bisa menjadi obat, sekaligus juga bisa menjadi racun. Dan dalam Yakobus pasal 3, kalau kita membaca di sana, Yakobus memperlihatkan tentang kebaikan, manfaat, serta kerugian yang ditimbulkan oleh lidah. Lidah punya dampak buruk juga. Lidah itu kecil, tapi kalau kita dapat menguasainya, diibaratkan seperti kemudi yang dapat menguasai kapal yang besar. Tapi kalau mulut, lidah, bibir tidak dapat dikuasai, dikendalikan, ibaratnya seperti api yang kecil dapat membakar sebuah hutan yang besar. Jadi tema hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa lidah, mulut, bibir yang Tuhan berikan kepada kita ini, biarlah kita gunakan dengan tepat, dengan benar. Biarlah hikmat bisa mengendalikan lidah, mulut, bibir. Sehingga ucapan kita, perkataan kita, nasihat kita, arahan kita, cerita kita, itu memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan inspirasi bagi orang-orang yang mendengarkannya. Membuat mereka antusias menjalani hidup ini. Tidak membuat mereka patah semangat. Itulah penting hikmat mengendalikan bibir, mulut, dan lidah kita. MacGregor berkata, dia berkata tentang lidah, semua kekuatan yang dimiliki oleh manusia hampir tidak ada yang lebih mengerikan daripada kekuatan bicara.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena omongan kita, karena perkataan kita, karena ucapan kita, orang bisa sakit hati, orang bisa frustrasi, orang bisa menangis, orang bisa sampai tidak tidur, orang sampai bisa tidak makan, bahkan mungkin mengurung diri, bahkan mungkin ingin mengakhiri hidup. Dan perkataan, ucapan yang kita keluarkan itu juga bisa menimbulkan pertikaian orang lain, terjadi permusuhan, mungkin berkelahi, berantem, saling membunuh. Itulah kekuatan lidah, mulut, bibir yang begitu dahsyat, bisa menghancurkan persekutuan. Bahkan sebaliknya, lidah kalau kita dapat mengendalikannya, menguasainya, dapat memimpinnya, lidah ini sungguh bermanfaat. Ucapan, perkataan, pembicaraan kita itu memberikan inspirasi, memberikan semangat bagi mereka yang mungkin dalam keadaan situasi yang bergumul, sulit, itu boleh menolong mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang laki-laki dan istrinya. Ya, ini suami istri. Mereka pergi ke gereja dan di dalam gereja ini suaminya lupa mematikan handphone. Dan mereka mengikuti kebaktian dan tiba-tiba handphone bapak ini berdering, berbunyi. Dia lupa silent. Jadi sungguh mengganggu. Dan ini bunyi pada waktu mereka sedang mengadakan doa. Dan selesai berdoa, akhirnya bapak ini ditegur oleh hamba Tuhan. Dinasehati, diarahkan. Dan tidak hanya itu saja. Jemaat yang hadirnya pun ikut berkomentar, ikut menyampaikan sesuatu kepada bapak ini. Dan tidak sampai di situ saja. Dia pulang dengan istrinya. Dalam perjalanan, istrinya mengkuliahinya, menasehatinya tentang ketelodorannya. Dan dia sangat terpojok. Dan dia mulai merenungkan kata-kata yang disampaikan hamba Tuhan, jemaat, istrinya. Dia merasa dia dipermalukan. Dia merasa dia diremehkan, direndahkan. Dia sungguh kecewa dan akhirnya dia mulai memutuskan, saya tidak mau ke gereja. Dan malam dia mulai mencoba mencari suasana baru. Dia pergi ke bar. Dia baru pertama kali masuk bar. Dia agak sedikit nervous. Dia sedikit grogi. Karena dia tidak tahu kebiasaan di sana. Dia masuk ke dalamnya. Dan dia memesan minum. Karena dia masih terganggu dengan ucapan yang dia dengar, yang dia terima. Dan dia masuk dalam bar dengan suasana yang baru, grogi. Merasa tidak nyaman. Dan minuman yang diberikan itu akhirnya dia tumpahkan di meja dan di lantai. Dan pelayan datang dan dia berkata, maaf Pak, permisi, saya lap meja dulu ya. Tidak lama kemudian pegawai pembersih datang membersihkan lantai. Dia bilang, permisi Pak, saya mau bersihkan lantai dulu. Tidak lama kemudian manajer datang dan membawa minuman pengganti. Sambil dia memeluk bapak ini dengan hangat dan berkata, jangan khawatir,
Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Dan sejak itu, dia memutuskan untuk tidak akan pernah ke gereja. Dan dia mulai rajin menghadiri bar itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan pembicaraan kita. Bisa membawa orang jauh dari Tuhan. Hati-hati menggunakan kata-kata kita. Karena dengan perkataan kita, ucapan kita, nasihat kita, arahan kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Jadi pengaruh lidah begitu luar biasa. Sehingga sepanjang beberapa minggu ini bicara tentang hikmat, dan saya sudah hitung ada 3 kali hikmat berbicara yang berhubungan dengan lidah, mulut, bibir ini, yaitu hikmat tidak menipu, hikmat tidak membuat kita berbantah-bantahan, hikmat tidak membuat kita bertikai. Dan hari ini hikmat mengendalikan lidah, mulut, bibir, limubir, dan 3 organ tubuh ini selalu diungkapkan tentang pengaruhnya. Dampaknya kita sering dengar, lidah memang tidak bertulang. Manusia suka berbohong, bersidat lidah, memutar balik fakta. Mulutmu harimaumu, perkataan yang terlanjur diucapkan mendatangkan akibat bagi yang berbicara maupun bagi orang yang mendengar. Mulutmu itu seperti buaya, ucapannya belum tentu benar, banyak gombalnya, mulutnya berbisa, pembicaraannya itu tajam, menyayat hati. Ada istilah mulut Carlota, lain di bibir, lain di hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Amsal mau mengingatkan kepada kita, supaya dimanapun kita berada, dan ketika kita selalu berbicara, berucap, berkata-kata, dalam pembicaraan, dalam melakukan cerita, biarlah kita sungguh-sungguh mengendalikan mulut, lidah, bibir kita ini, sehingga bermanfaat bagi kita dan bagi pendengar. Kita harus menguasainya. Kita butuh hikmat. Mengapa Bapak Ibu? Karena lidah, mulut, bibir, limubir ini berada di area yang basah. Sehingga gampang untuk tergelincir, gampang untuk terpeleset, gampang untuk keluar dari jalur pembicaraan. Pembicaraan kita bisa terpeleset, pembicaraan kita bisa keluar jalur, bahkan pembicaraan kita melebihi landasan. Kita bumbui dengan kata-kata bohong, tidak pantas. Sekali lagi, kita perlu hikmat untuk mengendalikan lidah, mulut, bibir. Ada istilah di Papua, EPNK Cupento, ya. Ada istilah itu, ya. EPNK, emang pentingkah bila hikmat mengendalikan lidah, mulut, bibir? Jawabannya, Supento. Sungguh penting kalau hikmat mengendalikan lidah, mulut, bibir kita. Mengapa? Sungguh penting hikmat mengendalikan mulut, lidah, dan bibir kita. Yaitu, yang pertama, untuk menghindari kerusakan. Yang kedua,
untuk menghasilkan berkat, untuk menjaga citra diri. Yang keempat, untuk memberikan peringatan. Kita merenungkan bagian yang pertama, mengapa sungguh penting hikmat mengendalikan lidah, mulut, bibir kita. Yang pertama, untuk menghindari kerusakan. Ayub 19 ayat 2, dia berkata, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Bapak Ibu, Ayub mengingatkan bahwa kekuatan kata-kata ini luar biasa. Bisa membuat seseorang sakit hati, sungguh menyakitkan, bahkan meremukkan. Bisa membuat seseorang tidak berdaya. Sekali lagi, hikmat mengendalikan lidah, mulut, bibir untuk menghindari kerusakan terhadap hubungan relasi, yaitu hubungan relasi dengan orang lain, dengan orang di sekitar kita. Yakobus menasihatkan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, lidah, mulut, bibir ini, terkadang kita ketidakloran. Kita tidak sanggup menguasainya. Terkadang kita begitu cepat merespon dengan kata-kata. Orang belum selesai cerita, kita sudah merespon. Akhirnya apa? Kata-kata kita, ucapan kita, yang kita keluarkan, itu bisa menghancurkan orang lain. Kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak semestinya, yang kita ucapkan, bisa menghancurkan orang-orang di sekitar kita. Menghancurkan orang-orang yang ada di rumah. Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, mungkin juga untuk orang lain. Menghancurkan hubungan dengan bawahan, anggota keluarga, karyawan, dan sebagainya. Ada seorang anak kecil, dia sungguh temperamental, gampang emosi, sulit untuk dikendalikan. Amarahnya sangat meluap-luap. Dan waktu dia marah, dia akan menyerang orang dengan kata-kata verbal, kata-kata yang menyakitkan, umpatan, kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Orang yang mendengarnya bisa sakit hati, marah, kecewa. Dan bapaknya melihat ini sesuatu yang sungguh mengganggu. Ini harus dihentikan. Akhirnya bapaknya memberikan dia sekantung paku. Dan bapaknya berkata, setiap kali engkau marah, ketika engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, engkau harus memapukan paku di pagar. Setiap kali kalau kamu marah, kamu harus pakukan itu. Jadi dia lakukan. Ketika dia mengeluarkan umpatan, kemarahan, kata-kata kotor, dia harus paku. Jadi satu hari itu dia mendapati ternyata dia bisa memakukan paku di pagar itu 50. Dan bapaknya bilang, kalau kamu mampu untuk mengendalikannya, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor, fitnah, kamu cabut. Jadi beberapa waktu dia lakukan itu, makin hari makin berkurang. Dan dia dapat mengendalikan, akhirnya dicabut. Sampai akhirnya tidak ada paku yang dia pakukan. Dia merasa senang, dia bangga, dia sampaikan kepada bapaknya, Pak, saya sudah bisa mengendalikan emosi saya. Dan akhirnya bapaknya bawa dia ke pagar dan memperlihatkannya. Nak, memang apa yang kamu buat ini sungguh amat baik. Dan coba kamu lihat lubang yang ada di pagar ini.
pagar ini tidak akan kembali seperti semula. Meninggalkan lubang. Begitulah juga dengan kata-kata yang kita keluarkan. Umpatan yang kita keluarkan. Ketika kita bertengkar dengan orang lain. Itu akan meninggalkan. Membuat luka bagi orang lain. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini mau mengingatkan kepada kita. Ketika kata-kata kita, ucapan kita, perkataan kita, yang kita keluarkan, yang kita sampaikan, yang tidak pantas, yang tidak berkenan, bisa membuat luka. Dan sekali lagi, kita membutuhkan hikmat untuk mengontrol sehingga menghindari kerusakan hubungan dengan orang lain. Juga menghindarkan kerusakan hubungan dengan Tuhan. Yeremia 9 ayat 8 sampai 9 berkata, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan bahwa ucapan kita yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang mendatangkan pertikaian, yang penuh dengan tipu muslihat, yang tidak ada kebenaran, itu akan dihukum oleh Tuhan. Ada konsekuensinya yang akan diterima. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini merusak hubungan relasi dengan Tuhan. Tuhan, Dia menghendaki anak-anaknya ucapannya benar, ucapannya tepat. Jadi, kalau kita tidak mengendalikan lidah, mulut, bibir, limubir, itu berisiko merusak hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa sungguh penting hikmat mengendalikan lidah, mulut, bibir? Yaitu untuk menghasilkan berkat. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya mencoba membandingkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ucapan kita itu harus menyenangkan, harus penuh kasih. Dan kata menyenangkan menggunakan kata karis. Artinya kata-kata kita penuh nikmat, penuh kebaikan. Orang lain mendengarnya merasakan bahwa ini adalah berkat yang luar biasa. Kata-kata yang kita ucapkan, pembicaraan yang kita sampaikan, itu harus menarik. Dan dikatakan tidak hambar. Kalau kita melihat dalam bahasa asli diucapkan dibumbui garam. Jadi orang yang mendengarnya itu pun merasa puas. Dia menikmati pembicaraan, kata-kata yang disampaikan. Sehingga orang bilang perkataannya penuh berkat. Perkataannya penuh inspirasi. Perkataannya penuh kekuatan yang boleh menolong, memberkati orang yang mendengar. Bahkan kata-kata kita yang kita ucapkan
itu harus menyenangkan, penuh kasih. Kata-kata yang kita ucapkan itu menarik, tidak hambar. Itu dikatakan selalu. Kata pantote artinya selalu, setiap saat. Jadi ucapan pembicaraan kita, kata-kata kita, itu selalu, senantiasa, terus menerus. Baik, bermanfaat, berguna, mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pergi ke dokter, saya ingat waktu masih kecil, kalau dibawa orang tua ke dokter, dokter selalu bilang, coba buka mulut, ya, julurkan lidah. Di situ dari mulut lidah bisa mendiagnosa apakah sakitnya ini parah atau tidak, dan bisa menemukan sakit dari melihat, mendiagnosa keadaan mulut dan lidah. Satu waktu ada seorang datang ke dokter untuk memeriksa kesehatannya. Dan dia masuk, dia duduk, dia sampaikan keluhannya, dan dokter berkata, tolong buka mulutmu dan julurkan lidahnya. Terus dia berkata, mengapa lidah saya harus diperiksa, sedangkan lidah saya tidak sakit, dokter? Dokter berkata, karena dari lidah kita bisa mendiagnosa bahwa kita baik atau tidak. Kesehatan kita itu betul-betul baik atau tidak. Dan dia keluarkan lidah, dan dokter melihat, wah, lidah kamu bagus, pertanda kamu kemungkinan besar sehat, tidak sakit. Dia bingung. Tapi dia turuti dokter aja. Dan sebelum dia pulang, dokter mencoba untuk sharing dengan dia, curhat dengan dia kepada pasien ini. Dan dokter ini dia bertanya kepada pasien, bagaimana cara supaya hidup ini tidak terasa kering, hidup ini tidak terasa hambar, happy. Dan pasien ini berkata, coba periksa lidah dokter. Wah, dokter ini kaget. Dia agak marah dan dia tersinggung. Dan dia berkata, kenapa lidah saya, mulut saya harus diperiksa? Dan kata pasien ini, karena dari lidah pula kita dapat mengetahui sehat atau tidaknya kehidupan seseorang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lidah atau ucapan yang kita keluarkan, orang akan melihat bahwa kita ini seorang yang sehat atau tidak. Sehat rohani atau sedang sakit rohani. Dan kalau kita membaca Amsal 12 ayat 6, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Perkataan kita tidak membuat orang mengambil jalan pintas. Tidak membuat orang mencari seutas tali untuk merencanakan gantung diri di bawah pohon cabai. Atau mencari jus yang rasa jus baygon, rasa stroberi. Sekali lagi, perkataan kita adalah perkataan yang menyelamatkan orang. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi, orang yang mengendalikan, menguasai lidah, mulut, bibir, itu ucapannya memberikan kesembuhan. Membuat orang bisa tidur dengan nyaman, sekalipun mungkin ada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi perkataan kita menurunkan tensi orang. Nasihat kita membuat orang lain cooling down. Emosinya mulai turun.
Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ucapan kita bisa memuaskan, memberikan kelegaan, memberikan sukacita bagi orang yang mendengarnya. Amsal 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi, perkataan kita dapat dipercaya, dapat dipegang, menjadi obat, membuat orang tidak tawar hati. Yang berikut Amsal 25 ayat 11 sampai dengan 12. Perkataan yang diucapkan tepat waktunya adalah seperti buah apel, emas dan pinggang perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dari hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Perkataan membuat orang bangga, puas. Itulah orang-orang yang dapat menguasai lidah, mulut, bibir. Yang ketiga, mengapa sungguh penting hikmat mengendalikan lidah, mulut, bibir, limubir, yaitu untuk menjaga citra diri, untuk menjaga gambar diri, menjaga profil kita, menjaga reputasi kita, menjaga nama baik kita. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya baca bandingkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada yang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lidah, mulut, bibir, sekali lagi, itu berada di daerah yang basah dan memungkinkan kita untuk terpeleset, tergelincir. Dan kalau lidah, mulut, bibir ini juga kering, itu juga beresiko mendatangkan ketidaknyamanan. Jadi hikmat boleh menolong kita, boleh mengarahkan kita, mengatur mulut, lidah, bibir kita untuk berkata tepat pada waktunya. Bahkan diksi yang digunakan adalah diksi yang sungguh-sungguh memberikan semangat, memberikan dorongan, inspirasi, kata-kata yang membangun. Bapak Ibu, kita perlu menguasai lidah, mulut, bibir ini. Sekali lagi, lidah, mulut, bibir berada di area yang basah. Gampang untuk terpeleset, gampang untuk tergelincir, gampang untuk jatuh. Dan apalagi ketika kita dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi yang tidak stabil, punya beban pergumulan, itu gampang kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Mungkin kata-kata kotor, mungkin makian, mungkin rasis, mungkin sumpah serapah kepada orang lain. Apalagi kalau status kita sebagai seorang yang kedudukannya lebih tinggi, yang terpandang, yang terhormat, kita berada di level yang lebih tinggi. Kemarahan kita kepada bawahan, wah itu luar biasa. Orang bisa menggambarkan kesetanan. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya mulut ini untuk menjatuhkan, melecehkan, bila perlu dia sampai dia menangis. Dan Bapak Ibu, ketika dalam keadaan marah ini, sulit untuk kita kontrol ucapan kita, kita sulit kontrol percakapan kita, kata-kata kita.
Kita perlu mengendalikan lidah, mulut, bibir, karena ini berada di area yang basah. Apalagi dalam keadaan yang sulit. Kita terancam memiliki resiko hidup yang tinggi. Mungkin membutuhkan sesuatu yang sungguh mendesak. Dan kebutuhan ini kalau tidak terpenuhi, ini ancaman berbahaya, beresiko bagi hidup kita. Ini kita harus hati-hati, kita harus mengendalikan. Karena akhirnya kita bisa berbohong, bisa bersilat lidah, bisa kabualang, bisa berbohong untuk menyelamatkan hidup kita. Ketika kita berada dalam keadaan terdesak. Kebohongan akan menyelamatkanmu, itu hanya sementara. Tapi dia akan menghancurkanmu selama-lamanya. Dia akan menghancurkan nama baik kita. Hikmah dalam menjaga lidah dan bibir, mulut bibir, itu penting. Dan dalam keadaan sulit, marilah kita tetap menjaga integritas kita, menjaga nama baik kita, menjaga nilai hidup kita, profil kita. Sekali lagi, integritas, nama baik, profil kita bisa hancur ketika kita berada dalam situasi yang sulit, situasi yang terdesak. Kita bisa memainkan kata-kata. Orang bilang licin mulutnya, licin bibirnya, licin lidahnya. Memang lidahnya tidak bertulang. Yang berikut perlu kita jagai lidah, mulut, bibir kita. Terkadang ketika kita ingin dihargai, dihormati, ketika kita ingin disegani, kita mulai meremehkan orang lain. Mulai cerita sombong, cerita angku, mulai meremehkan kekurangan, menceritakan kekurangan orang lain untuk mendapatkan simpati dan pengakuan. Kita memainkan kata-kata, kita membuat propaganda untuk mendapatkan penghormatan, pengakuan. Bapak Ibu, ketika kita menjaga lidah, mulut, bibir kita, kita akan dihormati. Disitulah terletak kehormatan. Disitulah kita disegani. Kita dihargai. Karena ingin diterima. Ingin suasananya menjadi ramai. Ingin supaya orang happy. Kita menjadi sembrono. Dengan kata-kata ucapan kita. Cerita-cerita kotor. Cerita-cerita jorok. Perkataan-perkataan yang tidak membangun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini perlu kita bercanda. Perlu ada ungkapan-ungkapan ringan. Kita perlu cerita yang ringan, yang santai, yang membuat kita bisa happy, bisa tertawa. Tapi sekali lagi kita harus menjaga lidah, mulut, bibir. Sehingga kita tidak perlu menggunakan diksi atau kata-kata yang tidak pantas. Ada kata-kata yang netral, yang bisa membuat kita bisa tertawa, bisa happy. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita kendalikan lidah, mulut, bibir kita. Dan dengan kita mengendalikannya, kita sedang menjaga nama baik, kehormatan, profil kita. Kalau kita tidak dapat menjaganya, orang menyebutkan, waduh, hati-hati dengan orang itu. Mulutnya seperti belut. Mulutnya mulut ember. Mulutnya mulut bocor. Mulutnya seperti perempuan. Mulutnya berbisa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai orang kenal kita mulut yang tidak benar. Mari kita perlu hikmat untuk menjaganya. Yang berikut, memberikan peringatan. Yaitu menjadi awas-awas dalam menggunakan lidah, mulut, bibir kita.
Galatia 6 ayat 7b, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini memberikan peringatan untuk kita hati-hati. Jangan sampai kita menyakitkan orang lain dengan lidah, mulut, bibir kita. Karena satu waktu kita akan diperlakukan orang lain terhadap kita. Supaya kita tidak menjadi korban. Kita tidak mengorbankan orang lain untuk mengalami korban dari lidah, mulut, bibir kita. Akhirnya mereka menangis, mereka putus asa, mereka kecewa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tersakiti, kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan karena ucapan, karena perkataan orang, atau tuduhan, fitnah yang dikenakan kepada kita. Begitu sakit, ini menjadi ingatan, menjadi awas-awas buat kita, menjadi ingatan buat kita. Ternyata perkataan yang tidak baik itu sungguh menyakitkan. Untuk itu, saya dalam keadaan apapun tidak boleh memperlakukan orang lain seperti itu. Ketika kita dikecewakan dengan kebohongan, penipuan orang lain, ini mau mengingatkan kepada kita, biarlah kita membuat sebuah prinsip komitmen. Apapun kondisi saya, dalam keadaan tersulit sekalipun, saya tidak boleh berbohong. Saya tidak boleh menipu untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Karena betapa itu menyakitkan. Ketika kita melihat orang lain hatinya tercabik-cabik dengan perkataan yang merendahkan. Mungkin kata-kata makian, kata-kata sumpah serapah, fitnah. Ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan kita dengan gampang, dengan mudah mengeluarkan kata-kata makian, fitnah. Karena itu mencabik hati orang. Itu mengingatkan kepada kita supaya kita tidak merendahkan orang lain. Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak-anak, mungkin orang-orang di sekitar kita. Itu menjadi peringatan, menjadi awas-awas bagi kita. Mungkin ketika kita merasa paling kesal, kita merasa tidak senang ketika orang cerewetin kita, cerewetin kesalahan kita sepanjang hari. Itu sungguh membuat kita makan hati. Begitu geram mendengar kalau orang cerewetin begitu cerewet dengan kita. Wah, kita tidak terima. Ini juga harus menjadi peringatan buat kita. Ternyata cerewet itu jelek. Cerewet itu buat makan hati. Untuk itu, saya tidak mau cerewetin orang lain. Kadang-kadang kita tidak mau terima dengan orang yang cerewet. Tapi kita paling puas kalau kita bisa cerewetin orang lain. Sekali lagi, hikmat memberikan peringatan buat kita. Kalau kita tidak suka dengan sikap cerewet, kita juga tidak boleh cerewet dengan orang lain. Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak berguna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk menguasai, mengendalikan lidah, mulut, bibir kita. Limubir. Kita dapat mengendalikannya. Yaitu orang yang berhikmat, orang yang takut Tuhan dapat mengendalikannya. Bapak Ibu, kita berada di zaman yang maju ini, dikuasai oleh media sosial. Kita tidak menggunakan lidah, mulut, bibir kita secara langsung. Kita menggunakan jari-jari kita. Kita mengetik sesuatu, kita memperbincangkan sesuatu dengan ketikan-ketikan yang kita mainkan di touch handphone kita. Bapak Ibu,
hati-hati kita menggunakan jari kita. Kita lihat beberapa hari ini, gara-gara jari kita tweet, orang dilaporkan bersikap rasis. Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada kita. Di media sosial ini, jangan juga kita menyebarkan hoax, berita yang tidak benar. Kita perlu menyelidikinya. Kalau itu ada kebenaran, baru kita sebarkan. Jangan belum kita menyelidiki, kita sudah bagikan. Beberapa waktu yang lalu di grup alumni kami, itu menyangkut bantuan sosial finansial sebanyak 3.350.000 ya. Ada 2 teman kami kirim berita ini. Yang satu cepat-cepat dia rala, dia sampaikan kepada teman yang mengirimnya. Ternyata ini berita hoax, bohong. Bapak Ibu, marilah kita tidak meneruskan berita itu. Stop sampai di kita saja, tidak usah membagi. Kita perlu menyelidikinya. Media sosial menjadi ajang untuk kita memperkuat relasi hubungan dengan orang lain. Jangan kita menghancurkan dengan bahasa-bahasa tulisan yang kita mainkan dengan jari kita, yang akhirnya orang dipermalukan. Mungkin kita bisa bersikap rasis, berbahaya, bisa dilaporkan. Media sosial menjadi ajang untuk kita menyampaikan kata-kata berkat, kata-kata inspirasi. Sekali lagi, bukan menyebarkan hoax, mengumbar kemarahan kita, kebencian kita, kekesalan kita. Media sosial ajang kita memperlihatkan citra diri kita yang cerdas, terdidik, terhormat sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu berkomentar untuk memanas-manasi. Kita tidak ikut terlibat lebih jauh. Biarlah kita menjadi pembawa damai. Media sosial mengingatkan kita untuk hati-hati menggunakannya. Ada undang-undang. Itu kita diingatkan. Hati-hati gunakan mulut, bibir, lidah kita. Karena itu beresiko bagi orang lain, beresiko bagi hidup kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami menyadari bahwa kami terkadang lepas kontrol, sulit untuk mengendalikan lidah, mulut, bibir kami. Kami terkadang terpeleset, tergelincir dengan kata-kata kami, ucapan kami, perkataan kami. Yang akhirnya orang lain menangis, yang akhirnya orang lain kecewa, orang lain frustrasi, orang lain hidup dalam kemarahan. Tuhan, biarlah bagian firman Tuhan hari ini memberikan peringatan bagi kami, menjadi awas-awas bagi kami untuk terus menjaga, senantiasa selalu menjaga, mengendalikan lidah, mulut, bibir kami. Sehingga apa yang kami sampaikan adalah kata-kata berkat, kata-kata yang bermakna, yang mendorong seseorang untuk maju, untuk memperbaiki orang lain. Tolonglah kami, supaya setiap ucapan kami, perkataan kami, maksud kami yang kami sampaikan, itu tepat dan benar, dan boleh menjadi berkat. Kami rindu, kami boleh menjadi berkat melalui lidah, mulut, bibir kami. Kami mengharapkan lewat lidah, bibir, mulut kami bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan, membawa orang lain memuliakan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh menjadi berkat melalui lidah, mulut, bibir kami. Dan hamba juga mau berdoa untuk kami tiap-tiap jemaat. Tuhan menolong kami dalam menghadapi setiap situasi, kondisi. Kami terus berharap dan bergantung kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar di mata-Mu Tuhan,
Dan segala usaha pekerjaan yang kami kerjakan diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Sekalipun kita berada di masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menentu, masa-masa yang tidak pasti oleh karena COVID ini, tapi biarlah usaha kami selalu dan senantiasa ditolong oleh Tuhan. Keluarga kami juga Tuhan berkati dengan setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapinya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan menolong hidup mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka. Bahkan Tuhan berikan teman hidup yang terbaik bagi mereka, yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan anak-anak kami. Keluarga anak-anak kami pun juga Tuhan berkati. Dan kami juga tidak lupa mendoakan kesehatan kami. Menyangkut kesehatan keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang tua kami. Tuhan, jagai kami, lindungi kami, jauhkan dari bahaya COVID ini Tuhan. Kemana saja kami pergi Tuhan, jagai, lindungi kami. Dan biarlah kami terluput dari sakit penyakit ini. Dan pada kesempatan ini, hamba mau berdoa untuk jemaat yang akan berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk anak kami, Quila Kathleen Tio, 7 Februari. Saudara Marco Richard Marentek, tanggal 8 Februari. Ibu Neti Riupasa, Saudari Fani Riupasa, Saudari Kesia Gracia Matobenu, tanggal 10 Februari. Anak Ceril Luanto, tanggal 13 Februari. Hamba mau berdoa untuk ke-6 saudara ini. Tuhan berkati hidup mereka. Perjalanan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus doakan supaya mereka selalu ditolong Tuhan. Dan mereka sungguh menikmati pengalaman-pengalaman yang khusus, yang istimewa bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ke-6 saudara ini Tuhan akan memberkati perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja kami, Tuhan memberkati dalam hidup dan pelayanan. Biarlah sungguh diberkati dan nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan gereja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini, tapi sebelumnya kita mengangkat pujian doksologi. Dan setelah pujian itu, kita akan mengakhirinya dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan ucapan syukur dan iman yang teguh, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin.